Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan nadakhiruha dhakhiratan liyaumiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa adawatun nafsi wasyaitan. Dan termasuk di antara bentuk macam-macamnya bentuk ketaatan hati itu adalah pembangkangan terhadap nafsu dan syaitan. Musuh nggak mau nurut kepada musuhnya Allah, nggak mau nurut kepada nafsu yang mengajak kita untuk menjauh dari Allah, nggak mau patuh kepada syaitan yang selalu dan senantiasa mengajak kita untuk jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, musuh kepada nafsu. Nafsu itu memiliki sifat al-ammarah bisu. Nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Karena memang dari awal penciptaan nafsu diceritakan Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak terhadap nafsu untuk tunduk. Ketika Allah mengatakan kepada nafsu, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu nafsu, nafsu, diam aja, nggak jawab. Dipanggil sama Allah tapi nggak mau patuh. Dipanggil sama Allah bukan moro tapi jegideg. Diam aja. Nafsu, kesini malah menjauh. Nafsu, menjauh, pergi sana malah mendekat. Nggak pernah dari awal penciptaannya nafsu itu nurut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari awal penciptaannya nafsu itu menunjukkan kemaksiatannya, belot, membangkang, nggak mau nurut, nggak mau taat kepada Allah. Maka Allah bersumpah bi'izzati wa jalali lau 'adzibannaki 'adzaban ta'rifi ghadra nafsik. Allah bersumpah demi kemuliaan, demi keagunganku, aku akan siksa kamu wahai nafsu. Dengan siksaan itu pada akhirnya kamu kenal siapa dirimu sebetulnya. Apa bentuk siksaan Allah kepada nafsu saat itu? Allah tenggelamkan nafsu itu ada di lautan lapar. Allah tenggelamkan nafsu itu ada di dalam lautan lapar selama sekian tahun. Setelah dientas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah nafsu itu patuh kepada Allah. Nafsu, ketika nafsu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung siap ya Allah, marhaba. Nafsu sini, cepat lari, nyambut, semangat. Nafsu pergi juga semangat. Beda waktu awal tadi, sebelum ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam lautan lapar. Dipanggil nggak jawab, suruh mendekat malah menjauh, disuruh menjauh malah mendekat, nggak taat. Tapi setelah sekian tahun diazab oleh Allah dalam lautan lapar, ditenggelamkan itu nafsu dalam lautan lapar selama sekian tahun, dipanggil semangat, suruh mendekat semangat, suruh menjauh semangat.
Maka Allah bertanya kepada nafsu, nafsu, aku ini siapa? Maka nafsu mengatakan, Antallah alladzi la ilaha illa anta khaliqu kulli syai'. Engkau adalah Allah, engkau adalah Tuhan, engkau adalah pencipta, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan, tidak ada pencipta selain engkau ya Allah, dan engkau adalah yang menciptakan segala sesuatu. Tuh. Jadi sifatnya nafsu itu, karakter dasar daripada nafsu itu adalah al-ammarah bisu. Selalu mengajak kita kepada perbuatan buruk. Karena itu diperintahkan kita untuk memusuhi nafsunya kita. Untuk memusuhi nafsunya kita. Cara untuk memusuhi nafsu termasuk melaparkan diri. Ya, termasuk melaparkan diri. Dalam arti kata lain, puasa. Puasa itu adalah cara untuk menjinakkan nafsu-nafsu yang liar. Binatang itu karakter dasarnya liar, sama seperti nafsu. Maka kadang-kadang ketika nafsu biar jinak dikasih lapar, binatang itu biar jinak dikasih lapar, dibuat lapar dia, sampai dia merasa, saya kalau nggak nurut sama ini, orang ini saya nggak makan. Akhirnya nurut, disuruh berdiri, suruh lari. Kenapa? Nggak nurut, nggak makan. Dibuat lapar sama dia. Mungkin 3 hari nggak makan, sekalinya dikasih makan sedikit. Untuk apa? Biar tahu, nurut makan, nggak nurut nggak makan. Ya, kalau manusia kan bisa dikasih tahu, nurut, nggak makan. Kalau hewan nggak bisa dikasih tahu, nggak paham bahasanya manusia. Maka perlu dijinakkan dengan dikasih lapar. 3 hari nggak makan, lapar, kasih dikit. Biar dia tahu, biar dia sadar, nurut baru makan, nggak nurut nggak makan. Sampai pada akhirnya yang namanya hewan tersebut yang tadi liar menjadi jinak. Ya, menjadi jinak. Nafsu itu selalu mengikuti syahwat. Nafsu itu memiliki karakter selalu mengikuti syahwat, selalu cenderung kepada hawa. Jadi hawa dan nafsu itu berbeda, tapi identik. Ibarat kembar itu kembar identik. Dan nafsu itu selalu mengajak kita menjauh daripada apa yang hak, dan mengajak kita menjauh daripada huda, daripada hidayah, daripada petunjuk. Dibahas oleh ulama. Kan tadi dikatakan ada watun nafsi wasyaiton. Musuh, termasuk bentuk ketaatan hati, musuh kepada nafsu dan musuh kepada setan. Dibahas oleh ulama. Kenapa yang dibahas musuh kepada nafsu dulu? Kok bukan yang dibahas terlebih dahulu adalah musuh kepada setan? Ada watun nafsi wasyaiton. Kenapa bukan ada watun syaiton wan nafs? Dibahas oleh ulama. Kenapa? Karena nafsu itu lebih bahaya daripada syaitan. Kita ini lebih butuh untuk memusuhi nafsu daripada butuhnya kita untuk memusuhi syaitan. Ya, kita ini nggak nurut sama syaitan itu kewajiban, tapi kita lebih patut, lebih wajib untuk nggak nurut sama nafsunya kita. Apa sebab? Karena memang fitnahnya nafsu lebih besar daripada fitnahnya syaitan. Lu kok bisa? Jelas. Karena nafsu itu musuh tapi dengan bentuk teman. Nafsu itu musuh tapi dalam gambaran sebagai kawan. Ibarat pengkhianat. Kalau musuh yang nyata jelas, tapi kalau musuh dalam selimut, wah ini lebih bahaya. Nafsu itu musuh dalam selimut, nyamar, nggak ketoro. Nah kalau syaitan jelas sudah. Tapi kalau nafsu musuh internal, kalau syaitan musuh eksternal dari luar. Ibarat bangsa Indonesia, insya Allah kalau bangsa Indonesia nggak ada mengkhianatan dulu ketika dijajah Belanda, nggak bakal dijajah sampai 350 tahun, 3 abad setengah tuh bayangin. Insya Allah setahun aja nggak sampai. Tapi karena banyak yang mengkhianatan, karena harta, karena jabatan, ya akhirnya dijajah 3,5 abad. Itu menandakan bahwa musuh dari dalam sendiri itu memang berat untuk dikalahkan daripada musuh dari luar. Setan musuh dari luar, sementara nafsu adalah musuh dari dalam diri kita sendiri. Dan musuh berupa nafsu itu musuh yang nyamar seperti teman gitu, seperti teman. Dan kadang-kadang kita ini nggak ngerti, nggak peka
nggak sadar terhadap tipu daya setan, tipu daya nafsu, ya tipu dayanya teman, tapi ya tipu dayanya musuh, tapi yang nyamar sebagai teman. Kita kadang-kadang nggak sadar, nggak peka. Kita punya teman, dohirnya teman, tapi hatinya musuh sama kita. Kadang-kadang dia ini menjebak untuk mencelakakan kita. Kita nggak sadar kadang-kadang. Sama nafsu juga begitu. Kadang-kadang nafsu mengajak kita untuk berbuat baik, tapi ternyata adalah jebakan. Ya, contoh sering saya sampaikan, anak muda zaman sekarang gampang khidmat sama guru, tapi nggak khidmat sama orang tua. Itu jebakan. Sama gurunya hormat, sama guru ngajinya nggak hormat. Guru agamanya ketika SD, SMP, SMA nggak hormat. Oh, kalau gurunya punya majelis, punya nama besar, orang terkenal, baru hormat. Tapi kalau guru ngaji nggak hormat. Ini jebakan sebetulnya. Ini jebakan. Nafsu ngajak kita untuk banyak main. Tujuannya apa? Hiburan, namanya manusia. Kayak ngasih nasihat ya juga ya. Namanya manusia ini butuh hiburan, main-main. Akhirnya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam main-mainnya, atau bahkan maksiat dalam main-mainnya. Itu gambaran bahwa tipu daya nafsu itu lebih daripada tipu daya syaitan. Kenapa? Halus. Nafsu itu halus. Makanya dalam Buddha dikatakan wa khalifin nafsa wasyaitana wa'sihima wa in mahadakan nusha fattahimi. Kalau sudah nafsu dan syaitan ngasih nasihat sama kamu, yang curiga. Jangan pokok nurut kalau dikasih nasihat sama nafsu, dikasih nasihat sama syaitan. Gimana Bib caranya kita tahu kalau ini ada nasihat nafsu, nasihatnya syaitan? Berarti kalau nasihatnya nafsu dan syaitan itu kan jebakan. Dari mana kita tahu? Ya duduknya kita sekarang ini untuk cari tahu. Ya duduknya kita sekarang ini untuk cari tahu. Bukan terus sekarang saya kasih tahu terus mari. Enggak. Seterusnya kita butuh. Seterusnya kita butuh. Gambarnya begini, negara ini banyak koruptornya. Untuk nyari tahu koruptornya siapa? Apa cukup waktu 1 jam? Waktu 1 bulan nggak cukup kadang-kadang. Setahun ketemu 1, ratusan yang lain. Itu gambaran. Untuk mengetahui ini jebakan nafsu, jebakan syaitan, butuh waktu yang lama. Dalam artian butuh ketelatenan, butuh ketabahan, butuh kesabaran, butuh keistiqomahan untuk mencari tahu. Kenapa? Oke, sekarang saya kasih tahu. Ini jebakan setan, ini jebakan nafsu. Kita tahu. Tapi besok datang jebakan yang lain, kita nggak tahu. Terus begitu. Ibarat maling lebih pintar dari polisinya. Ya itu terus. Ya itu sudah. Nah, makhluk ini ada 3. Ada manusia, ada malaikat, ada binatang. Kenapa sih dikatakan taatnya manusia itu lebih afdal daripada taatnya malaikat? Karena taatnya manusia itu mengalahkan nafsunya terlebih dahulu. Sementara malaikat taatnya dia otomatis, nggak pakai nafsu, nggak perlu mengalahkan nafsu karena memang malaikat nggak punya nafsu. Duduknya kita sekarang ngalahkan nafsu, dan banyak nafsu yang kita kalahkan sekarang. Mungkin lelahnya kita, capeknya kita, mungkin TV-nya kita, mungkin hujan, mungkin macam-macam. Kalau cari alasan, orang itu kalau niat ketemu cara, tapi orang kalau malas ketemu alasan. Kita sekarang duduk banyak alasan yang kita tundukkan, kita kalahkan, banyak alasan kita kalah. Alasan ini enggak budal, alasan ini enggak berangkat, alasan ini enggak berangkat, sampai duduk sekarang. Ini ngalahkan nafsu. Makanya taatnya kita lebih afdal daripada malaikat. Walaupun malaikat kapan kita sujud sampai kiamat. Kenapa? Ya otomatis sih mereka nggak ada nafsu. Mana ada setan goda malaikat, bikin capek sendiri itu namanya. Apa perlunya setan goda malaikat? Kalau malaikat nggak punya nafsu, setan itu bisa menggoda kita karena ada tunggangannya. Apa itu? Nafsu. Nafsu itu tunggangannya setan. Jelas ya. Jadi kita ini perang rebutan nafsu. Nafsu menang kalau melawan kita. Iya. Kalau nafsunya berhasil kita kendalikan, setan nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau setan mengalahkan kita, sehingga setan mengalahkan nafsunya kita, mengendalikan nafsunya kita, ngontrol nafsunya kita yang kalah. Kita yang terbawa arus. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu kapan diperintah taat selama-lamanya. Nggak ada perlawanan untuk mengalahkan nafsu. Nah, tentu lebih susah
taat dengan mengalahkan nafsu terlebih dahulu daripada taat tanpa harus melawan nafsunya. Makanya itu lebih susah, maka pahalanya lebih besar. Jelas ini. Dan manusia dikatakan lebih mulia daripada binatang. Kenapa? Karena binatang ini nafsu yang nggak punya akal, punya nafsu tapi nggak punya akal. Sehingga kalau binatang ini nuruti nafsu, ya wajar, masih lumrah. Kenapa? Nggak punya akal. Tapi kalau manusia, Allah anugerahkan kepada dirinya yang namanya akal. Akal ini ibarat wadah yang harus diisi dengan ilmu agama. Untuk apa? Untuk mengontrol dan mengendalikan atau menjinakkan nafsunya. Sudah dikasih akal, tapi nafsunya menang lawan akalnya. Wah, ini lebih parah daripada binatang. Karena binatang memang gak punya akal. Mana ada ulama dari kalangan binatang misalnya? Nggak ada. Karena itu binatang juga nggak ada risiko neraka. Malaikat nggak ada risiko neraka. Kenapa? Nggak punya nafsu. Malaikat nggak ada risiko neraka. Kenapa? Malaikat nggak punya nafsu. Binatang juga nggak ada resiko neraka. Kenapa? Memang mereka selalu nurutin nafsu karena mereka nggak punya akal. Nah, kita ini ada potensi surga, ada resiko neraka. Kenapa? Ya tergantung yang menang akalnya kita apa nafsunya kita. Kalau akalnya kita mengendalikan nafsunya kita, surga. Tapi kalau nafsunya kita mengendalikan akalnya kita, maka neraka. Maka jangan disia-siakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia ini. Taatnya kita lebih afdal daripada malaikat. Tinggal kita adalah bagaimana caranya ngalahkan nafsu. Karena itu kalau sudah datang nasihat daripada syaitan ataupun nasihat daripada nafsu, maka curiga. Kita punya musuh. Musuh ini ngasih nasihat sama kita, kan curiga kita. Ini maksudnya ngasih solusi, ini jebakan apa bukan ya? Oh, musuh kok ngasih nasihat. Musuh kok ngasih masukan, ngasih saran. Ada apa-apa ini? Nah, ada udang di balik rempeyek ini pasti. Apa nih maksudnya? Musuh kok ngasih nasihat. Fattahimi, curiga. Nih jangan gampang percaya. Nah, kemudian karena nafsu ini adalah selalu mengajak kepada keburukan. Nabi Yusuf pun seorang nabi. Itu selalu beliau mengatakan wa ma ubarri'un nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Aku nggak pernah berlepas diri dari nafsu. Aku ini nggak pernah percaya sama nafsu. Nggak pernah. Kenapa? Karena nafsu itu selalu mengajak kepada kejahatan. Nabi ini. Ya Nabi itu punya nafsu. Nabi itu punya nafsu. Karena itu Nabi itu dari kalangan manusia, bukan Nabi dari kalangan malaikat. Punya nafsu mereka. Dan karena mereka tahu betapa bahayanya fitnahnya nafsu, mereka nggak pernah memasrahkan diri kepada nafsu. Lah mosok nafsu yang liar, ibarat binatang liar, terus kita pasrah sama binatang liar, gimana ceritanya? Ya bunuh diri. Sama kita yang lemah kemudian pasrah sama nafsu, ya bunuh diri kita. Wa ma ubarri'un nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa." Barang siapa yang takut kepada Allah dan barang siapa yang selalu membangkang kepada nafsunya. Membangkang kepada nafsu berarti turut-nurut patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka surga adalah tempat kembali baginya. Surga adalah tempat kembali baginya. Nah, pernah diceritakan Rasulullah SAW pulang dari perang Uhud. Perang Uhud ini perang yang bahkan karena begitu banyaknya korban dari kalangan muslimin, kalangan sahabat. Perang Uhud ini perang yang diperselisihkan pendapat di antara ulama. Apakah perang Uhud dimenangkan oleh Rasulullah, oleh muslimin, ataukah tidak, ataukah kalah? Singkat cerita, mereka pulang dari perang Uhud. Di tengah-tengah jalan Rasulullah bilang, raja'tum minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru pulang dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar. Sahabat heran. Sahabat yang meninggal, yang syahid baru dikubur, masih basah kuburnya, luka belum kering, belum ketemu keluarga setelah berbulan-bulan jihad ketika perang Uhud, belum juga luka sembuh. Sudah dikatakan sama Nabi, kita baru pulang dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Kaget sahabat, shock. Ya Rasulullah, jihad apa lagi? Jihadun nafas.
bukan perang melawan musuh orang-orang kafir, tapi perang melawan nafsu. Kalau perang melawan musuh ada waktunya, ada awal, ada akhir. Perang dunia pertama ada awal, ada akhir. Perang dunia kedua ada awal, ada akhir. Tapi kalau perang melawan nafsu, kapan akhirnya? Ada kecuali mati. Kalau kita mati dalam keadaan menang, husnul khotimah. Kalau kita mati dalam keadaan kalah, su'ul khotimah, waliyadzubillah. Jelas ya? Dikatakan juga oleh ulama. Kenapa? Dikatakan perang melawan nafsu itu lebih berat daripada perang melawan musuh, melawan orang-orang kafir. Karena kalau kita melawan orang kafir kelihatan musuhnya siapa. Tapi kalau kita merangi nafsu, kelihatan nafsunya? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kalau kita melawan nafsu itu dibelani setan. Ono boloi. Nafsu punya bolo. Apa bolonya? Setan. Tapi kalau kita melawan orang kafir nggak punya bolo. Bolonya orang kafir sendiri. Tapi kalau nafsu punya bolo, punya sekutu. Apa itu? Setan. Kalau kita kalah perang melawan orang kafir, syahid itu kemenangan sebetulnya, kemenangan akhirat. Tapi kalau kita perang melawan orang kafir, perang melawan nafsu, kalah yang neraka, menang ya surga. Jadi kalau perang melawan orang kafir, menang ya menang, kalah menang. Menang tok wis. Wong syahid kok. Kan begitu. Tapi kalau perang melawan nafsu, enggak, menang beneran. Kalau kalah ya kalah beneran juga. Menang surga, kalah neraka. Jadi lebih berat. Betul kata Nabi, kita ini baru pulang dari perang kecil menuju perang yang lebih besar. Apa itu? Perang melawan nafsu, lebih berat. Gak gampang. Dan itu berlaku seumur hidup. Nah, karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, "A'ada aduwik nafsukal ladzi baina janbek." Musuh yang paling musuh buat kamu, musuh yang paling berbahaya buat kamu dan nafsu yang berada di dalam dirimu sendiri. Musuh yang berada di dalam dirimu sendiri. Pernah Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami ini diceritakan mimpi ketemu Allah. Jangan dibahas ya. Gimana nih maksudnya mimpi ketemu Allah? Bisa jadi hakikat, bisa jadi majaz. Bisa jadi hakikat, bisa jadi hakikat, bisa jadi majaz. Walhasil Imam Abu Yazid Al-Bustami mimpi ketemu Allah. Beliau tanya, ya Allah, kaifat thariqu ilaik? Jalan yang bisa aku tempuh untuk aku bisa sampai kepadamu, itu gimana ya Allah? Maka Allah mengatakan dengan simpel, utruk nafsak wa ta'al. Tinggalkan nafsumu kemarin, selesai. Lawan nafsumu, otomatis kamu sampai kepada. Semakin hebat dan semakin getol kita melawan nafsu, maka semakin cepat kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemenangan tergantung perjuangan. Kemenangan itu tergantung pengorbanan. Semakin banyak yang kita korbankan untuk mengalahkan nafsu, semakin hebat perjuangan kita untuk mengalahkan nafsu, maka kemenangan semakin dekat dengan kita. Tapi kalau kita nyerah untuk mengalahkan nafsu, maka kemenangan semakin jauh dari kita. Jelas ya? Nah, Al-Imam Muhammad bin Wasi' mengatakan begini, man maggata nafsah fi dzatillah, barang siapa yang memurkai nafsunya karena Allah. Artinya Pak, membuat murka nafsunya. Kan kita ini kalau nggak nurut sama orang itu kan bakal murka sama kita. Kalau kita nggak nurut sama nafsu pegel sama kita. Bagus, karena Allah ya, selagi ikhlas. Barang siapa yang membangkang kepada nafsunya karena Allah, maka Allah akan kasih aman dia daripada murkanya Allah. Jadi kalau kita nurut kepada nafsu, itu namanya kita mancing murkanya Allah. Kalau kita berhasil membuat nafsu marah sama kita justru aman daripada marahnya Allah. Beb, gimana ya Beb ya? Biar saya ini nggak jadi orang yang dimurkai sama Allah. Jadilah kamu orang yang dimurkai sama nafsu. Maka kamu tidak akan menjadi orang yang dimurkai sama Allah. Beb, gimana ya Beb ya? Biar saya ini dekat dengan surga, dekat kepada Allah. Jauhi nafsu, kamu dekat dengan Allah. Tapi kalau kamu mendekat dengan nafsu, maka kamu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarat barat dan timur.
Mana ada orang kalau ke timur dekat ke barat? Nggak mungkin. Orang kalau sudah ke timur ya jauh dari barat. Orang kalau sudah ke barat ya jauh dari timur. Itu sudah. Bertolak belakang antara nafsu, patuh kepada nafsu dengan patuh kepada Allah, bertolak belakang. Patuh kepada Allah berarti membangkang kepada nafsu. Patuh kepada nafsu berarti membangkang kepada Allah. Membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagian ulama ketika ditanya tentang Islam itu apa sih, Yai? Ben Ustaz, Islam itu apa sih? Islam itu adalah dzabhun nufus bisayfil mukhalafah. Menyembelih nafsu dengan pedang pembangkangan. Menyembelih nafsu dengan pedang yang nama pedangnya adalah pembangkangan, gak nurut. Itu adalah Islam. Apapun ibadah yang kita kerjakan semuanya melawan nafsu. Apapun ibadah, kecil besar ibadah kita, semuanya ada rintangan. Rintangan yang terberat adalah nafsu. Ketika kita berhasil menyembelih nafsu dengan pedang yang namanya pedang pembangkangan, saat itu kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang beruntung. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang beruntung, pemenang. Al-Imam Sahal bin Abdullah Tusturi, beliau mengatakan ma'ubidallah bisyai'in mithli mukhalafatin nafs wal hawa. Tidak disembah itu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang lebih agung daripada pembangkangan terhadap hawa nafsu. Jadi kita ini nyembah kepada Allah dengan cara yang paling afdol, yaitu melawan hawa nafsu. Itu pembangkangan terhadap hawa nafsu. Itu adalah ibadah yang paling afdol. Makanya dikatakan orang itu sholat tapi nggak ngelawan nafsunya. Sholat cuma aras-arasan. Sholat tapi ambil males. Saking wajib coba gak wajib. Sholat tapi yang tadi kepepet baru. Akhirnya wudunya terburu-buru, sholatnya terburu-buru. Maka sholat orang seperti ini sholatnya munafik. La yaqumuna illa kusala. Tidak mereka berdiri melaksanakan sholat kecuali dalam keadaan malas. Itu sholatnya munafik. Kenapa? Sholatnya tidak mengalahkan nafsunya. Seharusnya sholat dalam keadaan semangat, sholat dalam keadaan bahagia. Diundang presiden seneng, diundang raja seneng, diundang sama Allah nggak seneng, kan aneh. Yang ngasih rezeki kita, yang ngasih hidup kita adalah Allah. Diundang sama Allah untuk terima kasih, kenapa kita berat? Makanya dikatakan orang yang nggak mau sholat itu lebih parah daripada iblis. Kenapa? Kalau iblis itu nggak mau sujud sama Nabi Adam, si rotok wajar, nggak mau sujud sama makhluk. Lah kalau manusia nggak mau sholat, itu namanya nggak mau sholat, nggak mau sujud kepada Tuhannya Nabi Adam. Oh, parah, lebih fatal itu semua. Kita ini kalau ada orang ngasih uang kepada kita 10 juta, wah pasti diiling-iling. Nggak mungkin kita lupakan kebaikan dia. Allah ngasih apa kepada kita kurang-kurang. Enggak. Kenapa kita lupa? Karena aneh. Kok bisa sholat tapi malas, kok iso? Loh, kurang apa Allah kasih kepada kita? Nikmat. Sebutkin satu hal yang kita punya yang bukan dari Allah. Sebutkin kapan, 1 detik saja saat itu kita tidak mendapatkan nikmat dari Allah. Sebutkin 1 detik. Semua yang kita miliki dari Allah. Dan setiap detik yang kita lewati sampai seusia ini, semuanya berbalut nikmat dari Allah. Disuruh sholat 2 menit, 3 menit, 5 menit, abot. Saking wajib, coba gak wajib, untuk ya rasa-rasa, keberatan, terbebani. Sholat di awal waktu itu bagus, tapi tergantung tendensi. Kalau sholat di awal waktu karena menyambut panggilan Allah, bagus. Tapi kalau sholat di awal waktu karena terbebani, kan beda ya. Mungkin pernah kita rasakan itu ya. Jadi damaris kan beda itu sama orang nyambut panggilannya Allah. Kan beda motivasinya. Kan beda. Menyambut panggilan Allah, sholatnya di awal waktu, dengan orang yang sholatnya di awal waktu karena terbebani. Mari. Kan beda. Orang yang sholatnya di awal waktu karena nyambut panggilan Allah, berarti dia sholat dalam keadaan mengalahkan nafsunya. Tapi kalau orang sholat karena terbebani, mari, itu berarti sholatnya bersama nafsunya. Masih ada, nafsu itu belum sepenuhnya kalah, berarti masih ada resiko kalah. Kalau nafsu tidak sepenuhnya terkalahkan, berarti ada resiko kita yang kalah.
Itu gambaran. Karena perlunya belajar begini sudah. Untuk kita ini nggak terlalu cepat puas diri. Untung-untungan aku sholat, untung-untungan aku poso. Terus untung-untungan untuk kita ini kalau urusan dunia nggak. Ya keliru, urusan dunia tuh noleh ke bawah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan urusan ibadah nolehnya ke bawah. Akhirnya untung aku sholat, untung. Lihatnya di bawah, lihat di atas itu. Kok iso ya? Sholat di awal waktu saya kok sholatnya ini kok berat ya? Dia kok semangat? Belum azan sudah di masjid, belum hebat. Lihat di atas. Urusan dunia lihat di bawah, syukur. Jangan urusan ibadah lihat di bawah, puas diri akhirnya. Bisa-bisa sombong malah lupa diri. Bukan puas diri lagi, lupa diri malah. Jangan dibalik. Urusan ibadah lihat yang di atas. Kok iso dia iso? Saya bisa. Urusan dunia lihat yang di bawah. Biar apa? Syukur, alhamdulillah. Dikasih musibah tetap lihat yang di bawah. Misal, saya beberapa waktu yang lalu ceramah di depan teman-teman tunanetra. Ya orang-orang seperti itu dikasih semangat. Orang itu kalau dikasih musibah kan sering lupa sama nikmatnya Allah. Ya kan? Kita nih kalau dikasih musibah sering lupa nikmatnya Allah. Saya mau tanya, nikmat sama musibah yang Allah berikan kepada kita lebih banyak mana? Nikmat. Tapi kenapa sekali-kalinya kita dikasih musibah lupa sama nikmatnya Allah? Kalau kita lupa nikmatnya Allah, akhirnya kita nggak syukur sama Allah. Nah, ada di antara saudara kita dikasih musibah dengan buta, tunanetra. Saya mau tanya, jenengan ketika itu ya dikasih musibah tidak bisa melihat tunanetra. Saya mau tanya, muslim apa enggak? Muslim. Milih mana kira-kira? Bisa melihat tapi kafir atau seperti sekarang tapi muslim? Nikmat besar, nikmat Islam itu. Nikmat menjadi umat Nabi Muhammad. Oke, dengan tidak bisa melihat, tapi masih bisa berpikir. Yang di RSJ Porong Lawang bisa melihat tapi nggak bisa berpikir. Jenengan masih ada potensi untuk menikah. Maaf, orang buta kan masih bisa menikah. Tapi kalau orang gila, Anda masih punya harapan besar. Sementara ada orang lain yang mendapat musibah banyak kehilangan harapan sudah. Banyak kehilangan harapan. Itu gambaran. Apapun musibah yang Allah berikan kepada kita, ada aja yang mendapat musibah lebih parah daripada kita. Ada aja. Minimal kapan kita masih punya iman, itu alhamdulillah sudah. Misal kalau ada orang dikasih iman sama Allah, dikasih iman, tok, setelah itu hidupnya ujian sampai mati, tetap nikmat iman itu adalah nikmat yang nggak pantas dilupakan. Walaupun kapan dia diciptakan dengan iman, setelah itu ujian tok, musibah tok sampai mati. Kalau ada orang dikasih musibah iman nggak punya, tapi setelah itu nikmatnya apa nggak pernah putus, enak tok hidupnya, tetap nikmat yang Allah berikan kepada dia tidak sebanding dengan musibah iman yang dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita apa musibah tok kita ini? Nikmat tok, ya iman ya nikmat tok, dikasih musibah puri sama Allah, ngambul sama Allah. Kayak Allah yang butuh sama ibadahnya kita. Bukankah kita yang butuh untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Karena itu jangan sampai kita ibadah dalam keadaan malas. Jangan semangat. Kenapa? Syukur sama Allah, berterima kasih kepada Allah. Misal saya kasih Anda uang 10 juta sekarang, nanti malam jam 2 saya telepon, Pak, Bu, saya ada butuhnya. Saya yakin dengan siap, berangkat dengan semangat, bukan aduh jam 2 bengi di telepon. Nah ini loh. Kenapa? Ya isi napa aku dewi. Saya malu sama diri saya sendiri, sudah dibantu, dipanggil kok. Dan kita dipanggil jam 2 malam tak? Enggak. Saya mau tanya, sholat wajib itu ada yang jam 2 malam? Ada. Semua ini di waktu meleknya kita. Cuma sekedar berterima kasih, hitungan menit. Nah, kalau ada sholat dalam keadaan malas, berarti sholatnya masih bersama nafsu. Tapi kalau sholat dalam keadaan menyambut panggilan Allah, sholatnya ngalah ke nafsu. Itu sholat yang hebat. Tapi bersyukur boleh, puas diri jangan. Ya alhamdulillah Bib, Mas Yosi, kadang-kadang saya ini sholat sampai malas, Yosi sholat. Syukur, syukur. Bukan terus, untung aku, lain, ini babnya lain ini. Syukur, alhamdulillah. Insya Allah kalau syukur ini lain syakartum la azidannakum, tambahin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai pada akhirnya dia sholat dalam keadaan semangat. Sholat dalam keadaan meninggalkan nafsunya, bukan sholat dibawa nafsunya. Orang kalau sholat bersamaan dengan nafsu cepet-cepetan sholat, gak khusyuk, gak tumaninah. Imamnya kesuwen titik, kedua ini, imamnya agak lama sedikit, oh, kok dirasain entek wis.
Misalkan, kenapa sholatnya bersama nafsu sih? Nah, kira itu ibadah yang paling afdol itu adalah ketika kita membangkang kepada nafsu, musuh kepada nafsu semusuh-musuhnya. Maka dari itu dikatakan pangkal ibadah dan awal daripada derajat keberuntungan dikatakan oleh ulama adalah mukhalafatun nafs. Memusuhi nafsu itu adalah pangkal ibadah. Mana mungkin kita bisa ibadah kalau kita tidak mengalahkan nafsu. Dan musuh kepada nafsu adalah langkah pertama untuk kita mendapatkan keberuntungan dunia sampai ada di akhirat. Nah, pernah diceritakan Al-Imam Al-Junaid. Al-Imam Al-Junaid ahli tahajud. Singkat cerita, beliau itu bangun di tengah malam sholat tahajud, cuman dalam keadaan gak semangat sebagaimana malam-malam sebelumnya. Bangun tahajud, tapi rasanya ngantuk, capek begitu. Kok heran beliau, kok gak seperti biasanya ya. Maka beliau gak maksa. Ya wis, kalau memang capek, ngantuk ya sudah, saya tak tidur. Subhanallah, masuk kamar mau tidur, gak bisa tidur. Bingung gitu, ya apa sih awaknya. Gak biasanya ya seperti ini. Biasanya tahajud sampai subuh, semangat, gak kesel. Ini baru berapa rakaat, ngantuk, capek, dibuat tidur, gak bisa turu. Oh pusing, duduk beliau. Terdengar suara gemeresek di luar rumah. Terdengar suara gemeresek, jadi suara apa gitu. Oh boy, keluar Imam Junaid, dibuka. Loh, ternyata ada orang di situ. Fulan, siapa kamu? Wis tak anteni kon Junaid tenang. Oh gak janjian dhisik. Nah di kitab dikatakan itu gak janjian dhisik. Kenapa kamu ini kok bertamu kepada saya malam-malam begini? Memang aku minta kepada Allah Junaid. Aku minta kepada Allah, ya Allah, gerakkan hatinya Junaid malam ini untuk ketemu saya. Oh, pantes. Dari doanya kamu berarti saya ini kehilangan semangat untuk ibadah. Dibuat tidur juga nggak bisa. Sampai akhirnya Allah takdir saya ketemu sama kamu. Ada hajat apa kamu ini? Enggak, aku mau tanya. Kapan yang namanya racun bisa menjadi obat? Oh, racun itu bisa menjadi obat kalau racunnya kamu lawan. Saya kasih contoh. Virus. Kan gitu ya? Virus itu perlu dilawan dengan cara dilemahkan. Disuntik, ini bahas vaksin lagi, urusan lain ya. Tapi vaksin itu memang ada, suntikan itu memang ada. Virus dilemahkan, disuntik, sehingga terjadi perlawanan dalam tubuh, membentuk yang namanya antibodi, sehingga virus yang sama ketika menyerang sudah siap. Itu kan namanya racun jadi obat. Dalam kaitan pertanyaan ini, nafsunya kamu itu musuh, racun. Tapi kalau kamu lawan, nafsu itu menjadi manfaat buat kamu. Ya dong. Orang kalau kalah sama nafsunya zina, wah enak zina, bayar, mari, hitungan jam selesai. Gak ribut sampai lamaran, gak bingung sampai gedong, gak bingung sama catering, gak bingung sampai anak, nyekolah no anak, didik anak, kalah sama nafsu. Enak tok zina, podo aja rapi ambil zina podo, padahal ya beda Tapi orang kalau menang nafsunya, rapi dah, halal. Surga mana? Enak tok. Surga mana? Kapan mana? Isok enak, isok surga. Kan begitu. Istilahnya begitu kan. Walaupun yang menikah itu nggak sepenuhnya enak. Cuman saya mau tanya, enak nggak nikah? Ayo, lek enak kok rabi sampean. Ya apa ceritanya? Ya enak kayak enak, tapi agak enak. Buktinya yang di luar juga yang belum menikah juga kepingin menikah itu kan gitu. Walaupun mereka tahu, yo gak enak tok sing rapi, tapi kan rapi gak yo kepingin lah. Berarti menikah itu banyak enaknya daripada gak enaknya. Lek misal rapi akeh gak enake di mana kalau sing pin rapi wong. Ya, secara umum pengecualian itu ada di mana-mana juga begitu sudah. Nabi Lut punya istri, membangkang. Kan begitu. Firaun punya istri Siti Asia, ayo coba. Takdir sudah. Ojo bahas takdir itu wewenangnya Allah. Cuma secara umum itu orang menikah, bahas rabi akhirnya. Secara umum orang menikah itu ya enak, ya ada kerikil. Tapi ya gak enak, bukan gak enak toh. Buktinya yang belum menikah kepingin menikah.
Ya kepingin Beb. Loh, ono gak enake lho. Ya gak enake Beb. Nah, makanya kepingin kan. Kalau misalkan menikah itu akeh gak enak, semua orang akeh gak enake rabi. Kalau sing kepingin rabi. Itu simpel sudah, rumusnya juga begitu. Iya. Rumusnya adalah begitu. Walhasil racun itu bisa jadi obat kalau kamu lawan. Contoh lain, orang itu kalau mau membuat serum dari bisanya ular, dari mana itu diambil serumnya? Ya dari bisanya ular itu sudah. Untuk membuat penawar daripada racunnya ular. Kan ada penelitian gitu ya. Oh, misal daerah Malang ini ular yang mematikan kobra. Sehingga diantisipasi kalau ada orang kecokot kobra, biar dia terselamatkan nyawanya harus dibuat serum, dibuat penawar. Dari mana itu? Ya dari bisanya itu diambil, diolah, diproses sampai menjadi obatnya. Sama. Nafsu kalau kita lawan, maka nafsu itu akan menjadi manfaat. Menikah itu memanfaatkan nafsu. Tapi kalau zina, dia dimanfaatkan sama nafsunya. Beda. Beda. Kapan orang dimanfaatkan nafsu, neraka. Tapi kalau dia memanfaatkan nafsunya, mengalahkan nafsunya, surga. Nah, saya tambahin sedikit. Iya. Karena itu Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan malam yujahid fil bidayat lam yasil ila nihayat. Nih, lebih artinya begini. Iya kan ngalahkan nafsu ini berat, Bib. Iya, tapi saya mau tanya, berat-beratnya mengalahkan nafsu mustahil tak ngalahkan nafsunya? Saya mau tanya, gambarnya begini. Saya mau tanya, jadi orang kaya itu gampang apa berat? Gampang apa berat jadi orang kaya? Dari melarat ke jadi orang kaya nih, gampang apa berat? Berat, lah gampang suki kabeh wong bisa. Jelas nih ya? Tapi kepingin nggak jadi orang kaya? Tetap kepingin. Loh jadi ini apa? Urusan nafsu abot Bib. Nah kan oleh urusan dunia ketemu coro lihat, urusan ibadah, urusan syariat ketemu alasan males sih abot malah nafsu Bib. Ya apa sih naik ke Bromo, naik ke Semeru abot napa mboten? Abot kesel adem, tapi untuk sesuatu yang memuaskan batinnya dia, pemandangan yang indah, misalkan hawa yang sejuk dan seterusnya, berangkat nih ya. Oh, no, adem jaketan, le perlu nggo balsem, le perlu kerpus. Oh, no coro. Kenapa? Seneng. Surga kepingin, ngalah nafsu. Abot Bib, ya apa sih? Ini orang maksudnya gimana sih? Jadi kepingin seneng tapi instan gitu. Ya nggak ada, Nabi aja ngalahkan nafsu, nggak instan kok. Ibadah itu ibarat naik gunung. Berat, tapi kalau sudah sampai puncak maka hilang capeknya. Ini jangan kalau seneng gunung begitu, kesel, berhari-hari berjam-jam jalan, sampai di atas hilang keselin. Kepuasan batin itu kadang-kadang ngalahin capeknya bohir, capeknya fisik. Tapi kalau maksiat sama seperti orang terjun dari jurang. Kapan terjun? Ngawang rek aku rek. Miber, durung ngeplek. Begitu plek, itu maksiat. Enak mabuk, enak zina, enak sapu mayang, enak judi, enak ini, enak sul khotimah plek, mari bis. Gak enak ya. Semari telat kaset sudah. Jalan menuju surga itu naik, jalan menuju neraka itu turun. Jelas ya? Naik sama turun lebih gampang mana? Lebih gampang ya turun, kan begitu. Jenengan ke Batu, dari sini ke Batu habis berapa liter, tapi dari Batu ke sini mungkin di pantai ini gampang, tapi neraka. Ayo, yang penting munggah. Nah, ya itu sudah. Yang penting sudah, itu sudah. Orang urusan dunia melek, cerdas kabeh. Begitu urusan akhirat, metu kabeh alasane. Anu toko Bib, metu kabeh subhanallah. Rekreasi iso, nutup toko iso gak rekreasi. Nutup toko gawe salat gak iso. Kan aneh nih. Iya. Contoh nih sekarang ya, azan lagi viral ya, azan ini ya. Saya mau tanya, yang protes-protes ini sholatnya berjamaah di masjid? Ya bukan berarti nggak usah belani, ya belani tetap.
Cuma ya koreksi diri juga. Gak tahu sholat, gak tahu ngurungokno adzan, ya gak tahu jawab, gak tahu dungo, berangkat ke masjid yang enggak belani. Ya tidak apa-apa sih, cuma ya perlu koreksi diri gitu loh. Ya apa sih ini? Kok orang orang munafikin ya belani adzan tapi gak sholat berjamaah di masjid. Ya tapi gak apa-apa. Tapi ya coba ngono lah. Kan begitu ya. Kan ya begitu. Itu gambaran aja itu. Jadi orang itu nggak bisa kepingin senang instan, itu nggak bisa. Karena itu hadirin hadirat semoga Allah Subhanahu Wa Taala insyaallah di pertemuan yang akan datang kita bahas melawan setan. Tujuan saya bahas satu-satu biar ketemu coro gitu loh. Oh ngalahkan nafsu begini bikin tamak. Hari ini ngalah nafsu. Pertemuan yang akan datang ngalahkan setan gimana? Nah, mudah-mudahan Allah kasih kepada kita taufik hidayah, kekuatan moral, kekuatan spiritual untuk bisa mengalahkan nafsu dan syaitan, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada jebakan mereka, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang diberi keselamatan zahir batin dunia sampai ada di akhirat. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf, dan saya nggak bisa sholat isya di sini sekaligus Ramadhan juga nggak bisa karena lanjut ke Polean, dari Polean rutinan lagi di Manulan. Jadi mungkin saya sholatnya di masjid di Manulan. Nah, punten sangat. Insya Allah ketemu lagi 2 minggu yang akan datang dalam keadaan lebih baik, zahir batin, dalam keadaan lebih sempurna, zahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa gharabatin lana fi dinina ma'al kutri untha wa dzakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa khilla atqiya ulama nahda bil khair fa kulla sya rabbana aslih lana kulla syu'un وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلا منهم واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.